Ci, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Hari ini aku openingnya pakai kacamata karena hari ini mau bikin Get Ready With Me lagi karena ada beberapa hal-hal yang pengen aku bahas sama kalian. Tapi sebelum mulai aku mau pakai soft lens dulu. Ini aku pakai soft lens dari Foxy Lens. Nanti linknya aku taruh di description box. Aku pakai shades yang Mulan Grey. Jadi beberapa waktu lalu aku tuh ketemu keluarga yang nggak deket-deket amat dan sebenarnya hampir bisa dibilang nggak deket. Terus seperti biasa lah ya, basa-basi nanya kabar. Terus tiba-tiba nanya suami dan pertanyaan itu datang. Udah punya anak berapa? Anaknya udah umur berapa? Kebayangkan, maksudnya dia aja nggak tahu aku punya anak atau enggak, berarti nggak deket-deket banget kan. Nah ini soft lens-nya warnanya bagus banget kan. Nah lalu setelah kita ngomong, biasanya sih kalau misalnya sama orang aku nggak pernah ngebahas oh kita memang planningnya nggak ada planning mau punya anak gitu ya, atau misalnya oh kita rencananya child free. Biasanya kalau ketemunya yang sudah agak-agak berumur atau sudah senior gitu, kita jarang bilang gitu sih. Kita lebih bilang, oh belum punya anak, doain aja, karena sepanjang. Tapi pada saat itu tuh somehow kita jawabnya, oh iya kita memang rencananya nggak mau punya anak deh gitu. Dan itu refleks aja sih keluar. Terus udah gitu langsung lah kata-katanya tuh jadi panjang, jadi dinasehatin. Nasehatin is a good thing ya menurut aku. Nasehatin itu adalah salah satu bentuk kepedulian orang terhadap kita. Tapi yang jadi masalah kadang nasehatin itu kalau nggak dekat-dekat banget jadinya sedikit insulting gitu loh ya. Karena pembahasan ini tuh udah sering banget aku dapatkan dari orang-orang. Lalu muncullah statement gini, iya dong, kalau belum punya anak malu katanya. Apa nggak malu kalau nggak punya anak? Si A anaknya ini udah punya anak 2 loh, masa nggak malu? Lalu aku berpikir, memang orang-orang punya anak tujuannya untuk malu ya? Atau misalnya orang tuh mau punya anak tujuannya malu. Jadi kayaknya si orang yang ngomong sama kita tuh, ini aku pakai yang Succinate Acid Exfoliating Toner di step pertamanya. Lalu aku mikir, memang orang punya anak karena malu ya? Kayaknya enggak deh. Cuman mungkin kayaknya orang yang komen itu tuh dia udah memberikan banyak petuah, tapi kita tuh yang kayak kita nggak ngelawan, kita cuman oke-oke aja. Dan tapi kayak kita tuh tidak bergeming gitu loh, kayak iya tapi tidak menyetujui gitu. Sampai akhirnya dia ngeluarin kata-kata malu itu. Ya malu dong, bla 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 segala macam. Nah lalu pas sampai rumah aku nemu tulisan yang kayak kalian lihat di depan itu. Sebenarnya tren itu tuh udah banyak banget di TikTok, dan maksud si mbaknya itu aku ngerti banget sarkas karena bukan cuma dia doang yang bikin video. Ada beberapa orang yang aku tahu bikin video dan isinya sama, itu tuh sarkas. Jadi ibaratnya gini, kalau zaman sekarang tuh nikah di luar kalau sekarang tuh hamil di luar nikah itu bukan aib, yang aib itu adalah udah nikah bertahun-tahun tapi belum punya anak. Aku langsung ingat kejadian yang aku rasakan, karena trust me, percayalah ya, aku diperlakukan tuh kayak iuh banget di saat aku bilang belum punya anak, nggak mau punya anak, kayak aib aja gitu. Dan garis bawahi ya, di sini yang mau aku bahas itu bukan tentang orang yang hamil di luar nikah, bukan orang yang nanti aku akan membahas sedikit tentang LGBT juga, dan bukan tentang itu. Tapi yang mau aku bahas itu mengenai society-nya, bagaimana society memperlakukan kita. Nah, di situ aku langsung tersadar gitu loh. Wah, berarti memang it's real, nggak cuman aku doang yang ngerasa. Ini rambut aku agak kusut ya. Bukan aku doang yang merasa, karena ya ternyata sampai ada orang yang ngomong gitu, dan beberapa orang ngomong gitu, dan itu real loh, beneran. Dan aku sempat ngobrol sama saudara aku waktu kita membahas mengenai itu. Dia sampai ngomong, tapi memang bener loh kalau misalnya orang yang belum punya anak itu kayaknya dipandangnya pertama istrinya mandul atau suaminya mandul.
orang tuh lebih kayak ih banget deh. Nah, ini membuat aku jadi ngerasa bahwa kayaknya ada yang salah deh dengan society kita, dimana memperlakukan punya anak itu sama dengan prestasi gitu ya, bahwa kalau punya anak tuh kamu hebat banget. Ya punya anak nggak punya anak ya, kalau hebat mah hebat aja gitu. Dan aku dibilang kesel, main kesel sih, karena kayak diperlakukannya tuh kayak kamu memalukan banget deh. Sampai jujur dulu pernah ada yang nanya dengan langsung, emang kenapa mandul ya gitu. Dan supaya cepet aku bilang iya, jadi udah percakapan selesai ya. Nah sama dengan kemarin juga aku membaca berita, ada juga yang nulis gini, kenapa sih di Indonesia itu semua orang mencari solusi dengan menikah? Sama dengan punya anak, kayaknya semua orang juga harus punya anak. Ini aku pakai serum, dan serumnya dari Live Us Damyang Bambu. Ini enak banget buat skin barrier. Contoh ya, ini di tulisan Twitter, contoh ya, ini di tulisan TikTok si Mbak ini aja. Kenapa orang kalau LGBT solusinya adalah menikah? Kenapa kalau misalnya ada perempuan yang mengalami pelecehan atau diperkosa sampai hamil, solusinya tuh malah dinikahkan dengan orang yang melecehkan dia atau memperkosa dia? Terus kenapa kalau orang umurnya udah berumur, terutama perempuan, harus dipaksa nikah dengan orang random? Ini banyak banget terjadi. Itu juga membuat aku kayak menambahkan itu dengan kenapa kalau orang udah nikah selama beberapa tahun harus banget kayaknya wajib punya anak. Nah, yang mau aku kritik di sini tuh lebih ke society-nya. Kenapa sih harus ngasih standar terhadap apapun yang dilakukan gitu? Seolah-olah kalau kamu tidak mengikuti standar, kamu tuh banget deh. Padahal apa yang kita lakukan tuh nggak melanggar hukum, tidak melanggar hak dan kewajiban dia. Kayak contoh ya, saudara yang aku temuin itu. Logikanya kan gini loh, kita aja hampir nggak pernah ketemu, terus dia komen kayak gitu, dia memperlakukan aku kayak seolah-olah malu banget, padahal kita aja ketemu hampir nggak pernah, dan aku tuh tidak mengganggu hak dan kewajibannya dia. Nah, aku nggak tahu ya, jadi kayak society tuh inginnya kita mengikuti path yang itu kalau nggak sama tuh nggak boleh banget. Nah, dan itu tuh lama-lama kadang membuat aku sedikit capek sih. Sampai hari ini pun kalau misalnya tidak di forum yang aku punya, kayak misalnya di YouTube aku, di IG aku tuh masih harus berpura-pura kayak, iya doain aja ya, iya harus menerima ceramahan. Padahal aku tuh pengennya bilang bahwa enggak kok, aku sama Poldo tuh memang tidak merencanakan punya anak gitu. Kalaupun dikasih ya bagus, tapi kalau ternyata nggak punya anak pun kita udah punya banyak planning gitu loh. Nah, society kita itu terlalu banyak juga ingin membereskan masalah dengan cepat. Contoh kayak misalnya gini, orang nggak punya anak, dipaksa punya anak. Terus orang misalnya seperti yang aku bilang tadi, orang LGBT solusinya menikah. Padahal itu bukan solusi menurut aku, dengan alasan tuh pasti supaya sembuh. Terus kalau orang dilecehkan, solusinya dinikahin sama yang melakukan pelecehannya. Ini aku pakai eye cream dari Energizer, dan aku kalau nonton yang gitu tuh jadi kayak sosik gitu loh. Dan yang paling kadang aku sedih itu kalau ngelihat berita-berita tentang anak-anak yang kayak umurnya baru 19, 18 dipaksa untuk menikah sama orang tuanya, dan juga dipaksa langsung punya anak. Kenapa? Karena yang aku perhatikan, menikah itu selalu dianggap solusi paling cepat untuk orang lepas dari tanggung jawab. Contoh, di saat orang LGBT dia biasanya dipaksa menikah sama orang tuanya dengan tujuan supaya nggak bikin malu, dipaksa ya, supaya nggak bikin malu, supaya sembuh, seolah-olah dengan menikah itu pasti sembuh, dan membuat si orang tua itu jadi kayak nggak mau bertanggung jawab tentang anaknya, dan si orang tuanya itu tuh jadi kayak melepas tanggung jawab karena nggak mau merasa malu. Sama dengan di saat kita menemukan perempuan umurnya sudah dewasa, udah 20-an, terus udah gitu orang tua tuh dengan gampang menikahkan si anak padahal umurnya masih muda banget.
hanya karena mereka tuh pengen melepaskan tanggung jawab sebagai orang tua dan melepaskan tanggung jawab mereka termasuk untuk membiayai, karena kan terutama kalau buat perempuan ya, kalau buat perempuan tuh setelah nikah tuh kan menjadi tanggung jawab suami, bukan tanggung jawab orang tua lagi, udah nggak dibiayain lagi. Jadi seolah-olah dengan menikah itu tuh menjadi sebuah gerbang untuk solusi yang sebenarnya menurut aku itu tuh akan mendatangkan banyak masalah lagi, dan masalahnya tuh super loh ya. Kayak contoh, mungkin dengan terjadinya banyak perceraian, terus mungkin dengan banyak terjadinya KDRT, atau mungkin dengan banyaknya jadi perempuan tidak bahagia karena dipaksa menikah dengan laki-laki LGBT. Jadi aku tuh bukan tentang orang yang LGBT-nya, bukan tentang orang yang menikah mudanya, bukan tentang orang yang hamil di luar nikahnya, atau tentang pelecehan seksualnya. Tapi buat aku tuh lebih ke tentang bagaimana sih society kita tuh selalu menjadikan pernikahan, punya anak itu sebagai solusi. Contoh ya, jadi ada sebuah cerita dan ini kisah nyata. Si keluarganya itu anaknya semuanya perempuan. Dan si suaminya sering selingkuh. Sudah terbukti selingkuh ya, bukan hanya diduga. Ini aku mau sekalian pakai bedak dari Butae. Tadi udah pakai sunscreen. Dan respon orang-orang tuh bukan menyalahkan suaminya karena berselingkuh. Orang ngomongnya gini, makanya coba punya anak laki-laki deh, biar suaminya gak selingkuh. Atau yang sering orang omongin ke aku, makanya punya anak deh, pasti lebih bahagia. Atau coba deh makanya kamu nikah supaya kamu lebih tenang. Yes, menikah itu akan menjadi lebih tenang kalau kita nikah sama orang yang tepat. Kalau misalnya nikahnya sama orang yang gak tepat, nanti hasilnya zong gimana? Ya memang kita juga menikah kan gak asal. Ya memang bukan berarti kita gak menikah, tapi kan tidak harus buru-buru kejar setoran gitu loh maksud aku. Karena sekarang banyak banget yang kayak gitu. Kayak aku juga pernah bahas kan, kenal 1 bulan terus menikah itu dianggap prestasi. Nope, menurut aku itu bukan prestasi. Itu tuh kalau kamu dapat laki-laki baik ya berarti kamu dapat jackpot, tapi itu tuh ibaratnya kayak kamu mencoba-coba untuk bermain dengan api sih menurut aku. Nah ini aku pakai bedak Butae dulu. Terus tujuan bikin video ini apa dong Kak? Ya biar kalian yang memang sering nonton video aku, rajin nonton video aku tuh bisa tahu kalau bersikap di saat ketemu orang yang memang kayaknya nggak punya anak dan nggak mau punya anak, bersikaplah lebih ya udah nggak usah ngurusin gitu loh. Terus kalau kalian ketemu orang yang belum menikah, ya udah nggak usah judging gitu loh, nggak usah kayak ih dia nggak usah gitu. Jadilah orang yang menyenangkan. Kayaknya susah banget sih orang-orang tuh. Mobil, jadi make upnya kayak simple aja kayak gini. Udah selesai. Aku mau ngetes maskara sih sebenarnya, tapi ya nggak akan di kamera ini karena maskaranya juga akan aku tes di video terpisah. Ya pokoknya kayak gitulah curhatan aku. Jadi inget ya sekali lagi, selama orang itu tidak merugikan kalian, nggak merusak hak kalian, nggak menghancurkan hidup kalian, nggak melanggar hukum, biarin orang lain itu hidup sesuai dengan standar mereka sendiri. Tidak perlu menyamakan standar, tidak perlu mengukur kebahagiaan orang itu, dan nggak perlu menjadikan standar kehidupan kebahagiaan kalian itu sama dengan kebahagiaan orang lain. Oke, udah aku mau berangkat karena ini sebentar lagi sudah waktunya servis mobil. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!